Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo guys. Hai. Alhamdulillah kita malam hari ini bertemu lagi dan juga dihadiri oleh bintang tamu yang sangat luar biasa. Nah, di acara Supan Sudut Pandang. Jadi acara Supan ini podcast tapi bukan podcast. Sebelum kita memasuki ke acara Supan, maka alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan diri. Kenalin, nama saya Ipeh dan juga pada malam hari ini saya ditemenin sama teman saya yang ganteng tapi bohong. Kenalkan, nama saya Lana. Oke, namanya Lana. Mungkin sepanjang acara ke depan kamu saya panggil Kak Lana ya. Iya. Oke. Selanjutnya mungkin kita masuk ke acara. Kita kenalin dulu nih dua bintang tamu pada malam hari ini. Saya akan mengenalkan kakak ganteng di samping saya yang pada malam hari ini menggunakan baju warna biru malam, asik. Beliau ini sangat bercahaya wajahnya. Ini namanya Kak Muhammad Fahmi. Nah, kakaknya ini merupakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2021-2022. Gimana kabarnya Kak Fahmi? Alhamdulillah bahagia dan baik. Alhamdulillah bahagia dan baik. Mungkin udah makan atau belum nih? Belum. Oh, belum makan. Jadi para panitia mungkin bisa menyediakan wong solo, ya kan? Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan juga bintang tamu di sebelah Kak Fahmi yang tidak kalah ganteng. Tapi ini kada bohong lah. Ini bujuran gantengnya. Iya. Ini Kak Lana bisa untuk mengenal. Ya baik, saya akan memperkenalkan para bintang tamu yang di sebelah saya ya. Ya. Nama Sidin adalah Muhammad Andila Semangat. Bisa dipanggil Bang Andi. Apa kabar biar Bang Andi? Alhamdulillah baik dan bebas COVID. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah Bian sudah mempunyai pacar? Sampai saat ini belum. Ya. Alhamdulillah. Oke, berarti karena katakan belum, mungkin para penonton apalagi mahasiswa baru nanti ya kan, ini kan Yeah. kita kan bakalan ada penerimaan maba ya kan, Yeah. nah, bisa nih para maba-maba cewek-cewek bisa ngincar ketum gitu yang baru ya kan. Jadi kita udah kenalan sama dua bintang tamu kita yang luar biasa ini. Selanjutnya kita masuk ke acara Supan tadi, sudut pandang tadi di podcast tapi bukan podcast. Dan kami di sini ingin menyampaikan atau ngasih tahu ke penonton nih, kami ada temanya, ya kan Kak Lana? Iya, ada. Apa temanya? Pelayaran Kabinet Invest menuju Nahkoda Baru Mahakarsa. Tepuk tangan dulu. Oke, cukup. Nah, jadi itu temanya ya kan di acara Supan Sudut Pandang ini. Nah, karena udah temanya udah, kabarnya juga udah, namanya juga udah. Ini namanya Kak Fahmi. Terus yang kakak ganteng di sebelahnya Kak Andi. Terus yang itu gak usah ya kan. Kak Lana. Lana. Oke. Mungkin kita langsung aja masuk ke acara yang pertama. Kita akan meminta informasi atau menggali informasi kepada bintang tamu yang pertama tadi, Kak Fahmi. Ya kan Kak Fahmi? Ya. Bersedia? Bersedia. Iya, bersedia. Oke. Pertanyaannya atau informasi yang kami minta di sini ya kan, terkait dinamika yang terjadi pada masa Kabinet Invest. Nah, Ya. jadi mungkin akan dijelaskan dan disampaikan dan juga kita di sini sharing aja ya kan, kami minta informasinya nih. Gimana sih dinamika yang ada di Kabinet Invest sebelumnya waktu pada yang waktu menjabat kemarin? Ya baik. Kalau kita berbicara tentang dinamika waktu Kabinet Invest satu periode kan, soalnya itu waktu yang lama kan, satu Iya, periode 1 betul. tahun. Kalau saya membicarakan tentang dinamika selama satu periode itu, ya, waktunya sangat panjang kan. Iya. Artinya saya bercerita sini
secara singkat saja kan. Iya. Banyak kan dinamika selama satu periode itu banyak keluh kesahnya, Iya. maupun senang maupun bahagia itu Pasti. saya lalui kan, ya itu pasti lalui. Mungkin keluh kesah yang pertama mungkin saya berbicara tentang keluh kesahnya lah, tentang satu periode ke depan waktu kabinet Invest. Itu mungkin waktu menjabat pertama-tama yang saya alami itu tentang keanggotaan. Oh, iya. Karena waktu keanggotaan 1 bulan atau beberapa bulan pertama itu banyak anggota yang down ataupun kurang aktif di kabinet Invest tersebut. Karena apa? Karena waktu itu kepengurusan saya itu lagi tersebar-sebarnya COVID lah. Jadi anggota itu tidak semua ada berada di Banjarmasin. Nah, mungkin itu. Mungkin itulah Ya. karena kemarin itu sedang maraknya COVID ya Ya. kan, jadi mahasiswa HES yang ikut mendaftar waktu awal-awal itu masih di kampungnya masing-masing. Ya. Jadi itu Oh. kendalanya ya. Ya, baik, tadi dari pemisalan dinamika yang pertama ya kalau bahwa tentang keanggotaan kah? Ya, kurang aktif. Yang kurang aktif. Nah, adakah kasih tips gitu, dasar bagaimana Abang Fahmi mengatasi keanggotaan yang tidak aktif tadi itu? Ya. Mungkin kalau dari saya sendiri tentang anggota yang kurang aktif, kalau menurut saya itu bagaimana cara mengakrabkan, Ya. terutama itu kalau tentang rapat atau kegiatan itu urusan belakang. Pertama itu saya merapatkan tentang anggota itu semua. Nah, dari hal tersebut dari anggota baik itu dari tim inti, para kabit, kalau sudah rapat itu sudah mencantum semua baik itu kegiatan rapat atau apa. Kalau sudah rapat pasti tiap anggota itu mau berkegiatan gitu. Karena yang saya tahu setiap organisasi keanggotaannya itu kurang aktif karena itu kurang akrab. Nah, mungkin itu. Ya. Oke, jadi cara mengatasinya atau solusinya tadi yang kalian lakukan selama di periode invest tadi seperti itu Bang lah. Ya. Sangat luar biasa lah problem solving ini, Masya Allah. Bagaimana caranya merangkul anggota, Iya. ya kan? Bagaimana caranya mengakrabi anggota. Nah, mungkin itu gimana kalau Ya, kalau dari kabinet Invest nih Kak, Ya. masa tersulit yang ada di jalan itu apa ya? Ya. Kalau berbicara tentang sulit, banyak ya. Ya. Tapi yang paling sulit ya, yang saya ceritakan. Iya. Karena setiap organisasi yang saya tahu yang tersulit itu keuangan, tentang keuangan. Ya. masalah fulus? Iya. Fulus, nah, duit ini duit. Nafi fulus. Kalau tidak ada uangnya kalau Ya, karena kegiatan tidak berjalan. Karena yang kita tahu organisasi ini tidak secara bahasanya itu tidak digaji lah. Ya. Nah, jadi Ya, kita bagaimana solusi mencari duit kan tentang iuran, baik itu kita menyebar proposal kegiatan. Nah, mungkin itu masa tersulit saya itu tentang keuangan yang mengadakan kegiatan mungkin itu. Ya, makanya kan ada pernah mendengar adul. ada duit urusan lancar. lancar. Ah, Kayak itu juga organisasi. Ya, Kalau ada duit ada lancar. kurang lancar Iya, ya. gitu. Kalau anggotanya sama-sama aktif, sama-sama berkontribusi, walaupun duitnya sedikit tetap lancar ya kan. Oke, mungkin Ipeh izin bertanya sama Bang Fahmi lagi nih lah sedikit. Kan tadi kita tujuannya mengenai informasi ya Bang, tentang invest tadi. Nah, selain daripada anggota kada aktif, mungkin biasanya ini pernah nih mendengar kalau di organisasi itu sebisa mungkin diminimalisirkan bucin lah ya orang tua. Nah, iya tuh. Pasti ada kan di organisasi itu yang berhubungan asmara, pasti Iya. ada. Nah, mungkin tapi itu bukan berarti kada boleh di organisasi selagi ini bisa profesional. Nah, mungkin apakah di kabinet invest itu pernah terjadi gitu, entah ketumnya kah, mungkin piannya kah, atau jajarannya kah. Nah, dan jika ada itu kayak apa pian mengatasinya gitu. Nah, berbicara tentang apa tadi masalah Bucin. hubungan asmara Iya. sama-sama Yang ada di satu organisasi lah, organisasi, satu iya. rumah ibaratnya. Iya. Kalau berbicara itu, saya sendiri mengalami kan. Iya. Nah, Asik. itu yang
masa senang saya, masa bahagia itu di Iya. organisasi itu. Iya. Karena apa, selain dapat pengalaman, dapat relasi, bahkan pacar pun dapat di organisasi. Iya. Nah, saya sendiri itu mengalami tapi ada tapinya nih. Iya, tetapinya. Apa nih Boleh, tapi? boleh dibaca apa? Saling Bucin. bucin satu sama organisasi, tapi saya Boleh. profesional lah Iya. dibaca. Kalau pacaran ya pacaran, tapi di Iya. luar kegiatan maupun di luar organisasi, waktu kegiatan ya profesional dibaca. Dia pacarku ya bagaimana menyikapinya, dia sebagai anggota ya anggota, dia pacar kan di luar dari ke apa organisasi. Organisasi tadi, walaupun bertemu di organisasi tadi. Ya, itu sangat banyak. Sangat banyak Iya. dan itu mungkin akan terjadi di periode Kak Andi ya kan. Iya. Nah, jadi makanya di sini kenapa saya tanyakan, jadi Kak Andi itu tahu kalau Kak Andinya kah atau anggotanya kah, kayak pengalaman Kak Fahmi tadi ya kan, Iya. guys ya. Jadi bukan sih. Jadi kalau kita ikut berorganisasi ini banyak yang didapat lah. Ya, relasi kan, Pengalaman, pengalaman. dapat pacar. Setelah kita membahas dan juga mengungkit ya, nggak, maksudnya setelah kita mencari tahu yang hal yang lain, mungkin ada nih satu hal yang pengen banget ditanyain sama dibingungin orang-orang gitu. Kenapa sih dinamai kabinet invest? Ya, bertanya ya tentang kenapa sih dinamai kabinet invest. Iya. Waktu awal-awal menjabat itu sudah saya terpilih menjadi ketua umum, itu saya tidak ada sama sekali apa bayangan nama kabinet kepengurusan saya apa. Karena kan sewam tuh waktu main calon itu mendesak. Oh iya. Karena saya mencalon itu tidak ada niat sama sekali. Nah, karena dari dorongan kawan-kawan menyuruh naik lah untuk menjadi calon, dan alhamdulillah saya terpilih itu. Dan tadi pertanyaannya kenapa dinamai kabinet invest? Jadi invest itu ada nama kepanjangannya, bukan invest itu apa kan investasi, apa menanam saham, beda invest lah, Ya. investasi. Tapi invest itu ada kepanjangan di kabinet invest itu invest inovatif, kolektif, dan solidarity. Nah mungkin nama itu mengambil dari kami juga, kami diskusikan yang mengatakan di apa dari tim inti, jadi nama kabinet invest itu mungkin awal-awal. Dan juga invest itu berkaitan lah kalau jurusan kita, jurusan HES. Nah satu lagi, jadi kabinet investnya ada jargonnya. Nah, Oh, ada jargon Apa? jadi Kakak-kakak yang cantik, yang ganteng, dan ketum saya yang samping ini Ya. bisa mengikuti ya kabinet Ya. apa jargonnya. Ya. Jadi kalau saya bilang kabinet invest, kawan-kawan menjawab inovatif, kolektif, solidarity. Ya itu ya. Ya. Saya hitung 1 sampai 3. Iya. 1 2 3. Kabinet invest Inovatif, kolektif, solidarity. Wah. Ih, mantap benar. Jargonnya ya kalau Kita sudah tahu apa aja kendala-kendala atau dinamika yang ada di periode kabinet invest. Selain daripada itu juga kita mengetahui apa sih, kenapa sih jadi dinamakan invest. Dan juga kita tahu jargon invest tadi, sangat bangga nih bisa ikut menyuarakan jargonnya tadi. oh ya jadi lo kok bang santai ya lo kita sini ya lo. Iya. Bawa minum dulu, Bawa boleh? minum dulu. Minum Ya dulu lo lah. kesian kopinya kedinginan nanti. Nah, jangan banyak kopi. Ini boleh sampai ngerokok. Ya iya boleh. Oh, Silakan. Boleh kan juga? Kalau Janganlah. kalau biar kan nggak boleh. Kayak aja di belakang kamera Ya. merokok. Tadi mengenai kabinet invest ya Allah bang lah. Ya. Jadi kelebihannya gitu nah kabinet invest lawan kabinet yang terdahulu tuh. Oh, yang sebelumnya. Ya. Nah, Kalau saya apa namanya menyamakan dengan kabinet sebelumnya itu kan beda, tidak baik gitu. Ya. Artinya kalau saya melebihi kabinet invest, artinya saya memburukkan kabinet sebelumnya. Iya. Artinya saya di sini menceritakan ibaratnya pengalaman ataupun yang bisa dibawa invest, mungkin itu aja yang saya ceritakan. Kalau saya samakan sama kabinet sebelumnya, membandingkan ya. ya artinya memburukkan kabinet sebelumnya gitu. Mungkin pengalaman ataupun yang saya bawa di kabinet invest ini untuk KMJ Hukum Ekonomi Syariah, alhamdulillah yang paling pertama di tahun ini di Perseni Fakultas Syariah itu HMJ Hukum Ekonomi Syariah
bisa menjadi HMJ terfavorit di tingkat fakultas. Dan mungkin yang kedua, alhamdulillah kemarin saya berangkat sama Sekjen Sekretaris Jenderal ULUN, itu bernama Bang Ahmad Haris. Kemarin kami berangkat ke Malang, itu acara Munas Musyawarah Nasional. Itu perkumpulan HMJ maupun HMP. Alhamdulillah kemarin saya berangkat sama Sekjen Sekretaris Jenderal ULUN, itu bernama Bang Ahmad Haris. Kemarin kami berangkat ke Malang, itu acara Munas Musyawarah Nasional. Itu perkumpulan HMJ maupun HMP, Hukum Ekonomi Syariah se-Indonesia. Dan alhamdulillah dari perwakilan HMJS di UIN Antasari Banjarmasin itu bisa kami datang berdua sama Bang Falis. Dan alhamdulillah lagi kita di tahun ini maupun di pamflet itu sudah ada logo, namanya logo asosiasi, itu Asosiasi Hukum Ekonomi Syariah se-Indonesia. Nah, gitu. Mungkin banyak lagi kan, mungkin tadi yang saya ceritakan. Keren banget ya kalian. Keren banget. Di pas kayak Bang ketum Impes nih ya Allah. Jadi dong Bang, ulun ada semalam waktu kabinet Impes tuh menangani atau ada membaca di koran-koran kah di TV pada zaman kabinet Impes tuh ada mengadakan seminar internasional aja. Nah itu iya. Nah kalau seminar internasional lupa bulannya bulan apa ya. Dan itu bertepatan dengan Milad HES atau ulang tahun HES yang ke 13 kalau nggak salah lah ya. Atau 14 itu rasanya 13 kalau nggak salah. Dan itu kami mendatangkan narasumber itu Habib dari Yaman, Habib Murtada, Masya Allah, di Aman, di Hotel Epa di Banjarmasin. Wow, keren banget. Berarti kalau berkegiatan di hotel itu kan mahal kan? Iya, mengeluarkan uangnya ya, uang yang sangat besar gitu. Nah, saya kembalikan kan tadi masa tersulit kan dari keuangan. Oke, Kak Fahmi, keren banget ya. Iya, keren berarti waktu Kabinet Invest itu ada program kerja unggulan atau program kerja yang pernah terlaksana yang sangat luar biasa, yaitu seminar internasional. Karena seminar internasional ini untuk mengadakannya tuh agak sulit kan. Tapi Kabinet Invest bisa, itu sangat tepuk tangan dulu. Nah, tapi kita di sini tidak melihat kerennya aja, tapi kita pengen tahu nih juga apa aja sih kendala jadi sampai bisa mengadakan seminar internasional itu. Itu kan waktu Covid ya Allah Bang. Mungkin saya kira mungkin untuk kendala untuk melaksanakan kegiatan seminar internasional sekaligus kemarin itu Milad HES yang ke 13 kalau nggak salah. Itu kendalanya yang pertama tadi kan keuangan, terus masalah perizinan. Iya. Karena kan waktu kemarin itu lagi masa-masanya COVID-19. Iya. Nah itu izinnya itu sangat sulit. Itu izin ke Polsek, ke Satgas atau pokoknya di masa perizinan lah yang tersulitnya itu waktu mengadakan kegiatan tersebut. Tapi akhirnya tetap kawat dilewati lah. Dan akhirnya kan dari kerja keras kawan-kawan juga alhamdulillah sukses aja. Alhamdulillah. Terlaksana aja lah Bang lah ya, dengan lancar. Nah, jadi setelah kita mendengarkan terkait seminar internasional, terus ya banyak lah. Terus ada satu lagi di pertanyaan. Ini pertanyaannya nih satu bersambung itu beranak, bercucu, berbudak. Nah, jadi pertanyaannya tadi, apa sih yang membuat Kabinet Invest ini bisa memperlaksanakan proker besar tadi? Ya mungkin hal yang mendorong bisa terlaksana kegiatan-kegiatan besar itu seperti pengabdian masyarakat, seminar nasional tadi, sekaligus Milad HES dan Perseni dan lain-lain lagi banyak yang besar ataupun yang kecil ya. Mungkin yang pertama itu dari kawan-kawan juga, hasil kerja keras kawan-kawan. Karena saya dulu dari tim inti khususnya sempat down ibaratnya, dari kawan-kawan tim inti itu berbicara dengan saya, itu katanya
kita bahasa Banjarnya lah, Iya. kita kadang awal kita mengadakan kegiatan ini karena uangnya tidak ada. Nah mungkin dari anggota maupun dari ketua pelaksananya katanya bisa kita harus bisa. Nah alhamdulillah dari hasil kerja keras kawan-kawan program tersebut terlaksana ya. Nah, jadi kenapa sihnya itu tadi ya hasil kerja keras, Ya, kerja sama daripada keluarga MJS tadi lah. Luar biasa sekali guys ya. Mungkin lanjut ke harapan Kak Fahmi Ya. untuk kabinet selanjutnya nih kayak gimana gitu. Ya mungkin harapan saya untuk kabinet Mahakarsa lah yang sekarang ini, itu harapan saya mungkin bisa lebih dari kabinet MPS tersebut, karena yang saya tahu banyak liku-liku yang kami jalani waktu itu, dan kemarin wakil ketua umum itu alhamdulillah dipegang oleh Muhammad Andi Lesmana, dan sekarang beliau menjabat jadi ketua umum yang sekarang kabinet Mahakarsa. Mungkin dari saudara Bang Andi sudah tahu nih jalannya waktu kabinet Invest itu bagaimana. Iya. Jadi kan waktu kabinet Mahakarsa ini tahu sudah jalannya bagaimana, yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Jadi tahu yang buruk yang dibuang kan oleh siapa, ketua umum yang sekarang. Jadi harapan ulun kabinet Mahakarsa ini bisa lagi membawa HMJ Hukum Ekonomi Syariah ini yang lebih baik dan terkenal, baik itu di internal di Fakultas Syariah maupun se-UIN Antasari, bahkan sampai ke kampus-kampus lain kan gitu. Amin. Amin. Dan terakhir itu harapan ulun dari dulu menjabat sebagai ketua umum itu sangat pengen menjadi juara umum di tingkat personil Fakultas Syariah HMJ ini. Nah mungkin harapan ulun itu yang saya yang saya harapkan untuk kabinet Mahakarsa bisa menjuarai umum di tingkat fakultas tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Dan itu perlu dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan Ya, lagi. bisa ditingkatkan lagi. Jadi lah bang, mengenai wakil ketua umum biar tadi yang ada di sebelah ya Pak. Nah, agaknya bisa orang menjelaskan juga, nah, jadi nyaman bila ada juga ulangnya di sini loh. Iya. Nah, jangan kalenda. Bagaimana bang sudut pandang pian wakil ketua umum kabinet Invest pada satu periode sebelumnya loh? Baik, terima kasih banyak. Mungkin saya berbicara saat ini melalui sudut pandang menjadi wakil ketua umum saat itu pada kabinet Invest, itu bersamai Bang Fahmi pada saya itu menjabat pada periode 2021-2022. Nah, sudut pandang saya mengenai harapan nih kabinet selanjutnya itu arahnya kemana sih gitu. Ya. Jadi harapan yang pertama ini adalah dasar daripada evaluasi kami juga. Jadi setelah kami selesai nih kabinet Invest, di akhir periode kami melakukan evaluasi besar-besaran. Nah di dalam evaluasi tersebut sudah ada pemikiran-pemikiran bahwa apa aja sih yang harus diperbaiki pada kabinet sebelumnya dan kita terapkan nih di kabinet selanjutnya apa gitu. Jadi menurut saya yang pertama, pada kabinet Invest kami sudah berjuang untuk menaikkan eksistensi daripada HMJ Hukum Ekonomi Syariah. Tidak hanya lembaga kemahasiswaannya, tetapi juga jurusan Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri. Jadi ketika eksistensinya sudah naik dengan melaksanakan program kerja yang bisa terkategori besar, contohnya seperti seminar internasional tadi, Porseni tadi, PPS dan segala macamnya, maka di kabinet selanjutnya mungkin kami akan melaksanakan berbagai program kerja yang mengarah ke intelektual, akademis, agar kiranya eksistensinya tidak turun, tetapi substansinya juga kita dapat, begitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita melaksanakan peradilan semu, melaksanakan mungkin membuat buku atau lain sebagainya yang mungkin bisa kita lakukan. Mungkin itu sudut pandang saya sebagai wakil ketua umum. Oke, sangat-sangat luar biasa lah. Kada salah berarti tadi saya menyambat Wakil. sebagai bintang tamu yang luar biasa dan bintang tamu yang hebat, karena beliau ini sebagai wakil di tahun lalu dan sekarang menjadi ketua umum, dan sangat banyak planning-planning yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan HMJS ke depan. Nah, nih ada lagi lah sedikit lah mungkin hal-hal lucu
yang dirasakan oleh Kak Fahmi atau Kak Andi Ya. selama 1 tahun yang lalu itu apa Kabinet sih? Invest Hal lah. lucu yang kada kau move on. Mungkin bisa dari Kak Fahmi dulu. Oh ya, ya. Bicara tentang hal-hal lucu satu periode kedua, aku kasih tahu. Ya, ya momen yang tidak terlupakan waktu sama satu periode bahkan sampai sekarang ya. Ya. Nah mungkin dari saya itu alhamdulillah mendapat pacar. Oh. Yang pertama itu. Spill dong Kak pacarnya Kak. Nah untuk saya nanti aja kan Ya. kita kawan-kawan tahu aja itu pacar saya siapa. Oke, jadi momen yang pertama tadi dapat pacar ya. Nah, dapat pacar. Oke, asik. Ya. Nah, oke. Mungkin nih ada satu orang bintang tamu Yang sangat lucu dan yang ditunggu-tunggu. Iya. Nah, beliau ini adalah, mungkin kita kenalin dulu nih. Namanya Kak Holis. Beliau ini sebagai sekjen waktu Kabinet Invest. Pasti kalian penasaran kan orangnya kayak gimana? orang ini yang teman pergi ke luar mana tadi Bang? Malam. Ke Nah, Malang. tadi yang diceritakan ke Malang tadi loh. Sekjen. Nah, sekarang orangnya udah datang. Mungkin kita silakan untuk masuk dulu kepada Kak Holis. Sangat berharap. Gitu. Iya. Oke, selamat datang Kak Holis. Bagaimana kabarnya kepada Bang Holis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah makan Kak Holis? Belum bang lagi padahal Ngomong-ngomong Kak Holis dari mana ya? dari kos. Oh, dari kos. Iya, dari kos. Mungkin di sini tadi kan kami nanya ini sama Kak Fahmi sama Kak Andi tadi tentang momen yang tidak terlupakan. Lupakan. Entah itu hal lucu atau percintaan atau apapun itu. Mungkin bisa kami menerima informasi atau minta nih sedikit sharing dari Kak Holis. Kalau dari Bang Fahmi tadi orang momen yang tidak terlupakan si Din mendapatkan pacar. Pacar. Nah, Ini dari Kak Holis apa momennya yang mendapatkan? kalau dari pacar? Pian apa ya momen yang Mendapatkan tidak terlupakan atau hal-hal yang lucu kah? Apakah? Nah, bisa dijelaskan ya Allah. Bawa berminat dulu. Sebagai dinak nih. Sudah berminat dulu. Hal-hal lucunya itulah waktu di Kabinet Invest itu salah satunya yaitu kita bergabung. Apa tadi Bang? Bergitaran. Begitu. Oh. Dalam artian Oke, Kak, mungkin lucu banget. Iya, sampai tidak bisa hal-hal begituan apakah terbuat band pada waktu itu Bang? terbuat benar Terbuat ya? ya. Tapi gitarnya tuh gitar bergeru. Oh, begitu. Tapi kan besar tadi Pak. Iya. Kisah-kisahnya gitu. Iya. Nah, tapi hal-hal lucu di sambat bagiannya bergeru tuh bergitar. Oh. Nah, itu kisahnya. Jadi dari menurut Kak Holis tadi itulah yang kan terlupakan tadi itu begaru. Dan Iya. begaru itu biasa disebut dengan bergitar. Iya. Jadi bergitar tuh kan mesti bergitar aja. Ada yang bergitar Nah. Nah. Diikut nyamuk kok nah. Nah, gatal kita ya Allah Bang. Bisa disebut dengan gitar Spanyol kah? Nah, ya. Namun ya. melodi bisa juga ini nah. Oh. Kayak nah gitu kan. Bisa juga. Nah inilah. Ya. Mungkin selain dari bergitar atau bergaru, apalagi tuh Kak Holis? Hal-hal lucunya Hal ya. lucunya. Seperti kita Oh, apa tuh Bang? jangan ke situ dan tukat lah. Kalau dari Kabinet Invest di sekjen yang terlucu ya. Ah, itu bagaimana Bian Bang? Menanggapinya tuh? Padahal ulun ini kada lucu, tapi suara ulun mana diulah lucu oleh bagiannya. Oh. Lalu muka ulun ini kelihatan aneh tuh nah. Lawan suara ulun ini kada bisa nyambat pilat kan diulang. Dari sampai ya kalau Bang. Nah, makanya Sama jadi- aja Bang kita Bang. Oh, ada sampai atau ada ya kalau R itu kali juga uang.
uang berbagi air kita beringat mau rasa. Ya am semalam tuh nah pas lagi halus orang menggarakan nya kuring Iya, meh. makanya dapat air. Makanya dia begaru ya. Nah, Bagaru. begaru. Nah, Begaru tuh. kita. Mungkin ada juga nih sedikit Kak Holis tadi kan kita mengingat tadi pas Kak Fahmi berkisah tadi pas ke Malang itu sama sekjennya aja. Nah, mungkin pengalaman waktu ke Malang itu Kak Holis di situ apa? Apa umpat aja itu nah kan umpat Kak Fahmi apa gitu. Ke Malang semalam tuh Iya. banyak banget pengalamannya. Masya Allah. Atau apakah dapat dingin Malang enggak gitu? Wah, banyak benar pindah Malang. Tapi dapat tak mau? Tapi pada dapat membawa Bang. Dapat kan? Iya, Bang. Aduh. Yang hal lucu waktu ke Malang tuh lah. Jadi kisahnya tuh kayak ini, kami ini naik pesawat nih. Iya. Jadi naik pesawat tuh lontom nih. Iya. Nah, mano koper. Terus kopernya ini padahal sudah ada kuncinya tuh nah. Sekalinya sini mau gembok. Kada tahu bahwa kopernya tuh sudah ada kuncinya, digembok sidin. Jadi orang tuh dihiga bingung kenapa begembok si ayang makai kode-kode itu udah dimakan. Jadi memacul gemboknya. Ada sempat video semalam tuh Bang, hal lucu. Iya. Kalau hal bahagianya tuh waktu di Malang tuh hawanya dingin. Bang lah. Beda lawan di Banjar ini lah, Bang. Beda. Dingin kayaknya. Makanya. Terus yang dapat pengalaman di sana menambah kekawanan ada dari Kalimantan ya dan seluruh Indonesia. Nah, jadi beda-beda bahasa di sana. Salah satunya Bahasa yang lu ingat tuh bahasa bagian Aceh itu Sumatera lah. Iya. Ya Sumatera. Kayak bahasa apa lah? Kadang mengerti juga bang lu bahasanya. Ngakan ulun orang Banjar, ada nggak suka juga bahasa Indonesianya aja berbahaya sampai juga ulun nih. Tapi paling menarik tuh pengalaman ulun di sana tuh ya teh bertambah relasi, kawan pengalaman. Dan alhamdulillah kami dapat di sana kawan-kawan. Setelah kabinet impas mungkin kabinet yang selanjutnya mendapatkan relasi juga. Nah itu Bang. Supaya lebih lagi ya Allah Bang lah mendapatkan relasinya. Ini baik nih kepada wakil ketua umum kabinet impas ya Allah, bagaimana itu nah tanggapan atau momen yang tidak terlupakan dari Pian gitu nah Bang. Tadi kan Kak Fahmi mendapatkan cinta, Jodoh ya Allah. mendapatkan pacar, semoga aja sampai pelaminan. Amin. Amin ya. Nah, Terus Kak Holis tadi macam-macamnya iya, kisahnya. di si gitar kisah ya Allah. Tapi yang paling diingat tuh Begaru tadi Pak. Gitar kan tadi Bang. Iya, Ya. kita Spanyol. Nah, kalau dari Pian apa Nah, yang tidak apa terlupakan tuh? pada satu periode kabinet impas? Iya. Kalau sudah masalah lucu kan sudah dijelaskan nih oleh Kak Holes tadi kalau masalah Begaru begitar. Iya. Sidin pun merasakannya gitu. Ya udah masa-masa begitar. Lucu benar. Minum dulu, Minum dulu lah. Maaf, mohon maaf kalau ada tempat Pian. Satu mata aja, Masuk satu mata aja bukan. memencok tuh dia. Gentan kah? Atau kededak ah? Ya, Bang, dah Bang. Kalau momen lucu tadi sudah dijelaskan oleh Kak Holes ya kan. Mungkin saya lebih menjelaskan atau menyampaikan nih apa sih momen yang tidak terlupakan gitu. Tapi memang bisa tidak dikategorikan lucu gitu. Yaitu masa-masa pengabdian nih. Kenapa masa-masa pengabdian? Ya kenapa tuh? Iya, karena memang pada masa pengabdian itu kami selama 7 hari, 7 malam itu bersama terus gitu. Jadi ketika kami melaksanakan sebuah acara di lain itu kan tidak bersama-sama selama 24 jam kan. Ya. Di pengabdian masyarakat nih kami bersama 24 jam. Itu momen yang tidak terlupakan bagi saya. Itu aja mungkin dari saya. Karena di dalam pengabdian itu banyak hal-hal yang Iya. tidak terlupakan Iya. gitu ya. Mungkin
Santai dong. Oh iya, Bang, pengabdian masyarakat ya Allah tadi lo. Pengabdian masyarakat dadang itu di Pengaron kah? Iya, iya betul. Nah pada saat itu lo Pengaron sedang keadaan kebanjiran. Iya. Nah bagaimana tuh pas waktu Puan Bian ada di sana kah atau sebelumnya kah? Bagaimana tuh Bang? Ya, kebetulan banget nih ketika kami melakukan pengabdian masyarakat sekitar bulan Januari di Pengaron, itu kebetulan banget kami terkena banjir, dan banjirnya bisa dikatakan bukan banjir biasa tapi banjir bandang. Ya. Teman-teman juga tahu nih banjir bandang itu bagaimana. Ciri-cirinya ya seperti adanya air deras yang menghantam tidak hanya rumah-rumah yang ada di Pengaron, tetapi juga bisa dikategorikan orang-orangnya gitu. Jadi banjir bandang itu nih, Kak Ipeh, Ya. jadi ketika ada air deras kan itu membawa pepohonan. Jadi ketika ada rumah bisa terkena sehingga sangkut. Nah bisa jadi rumah itu roboh karena pohon tadi. Nah bagaimana kami mengatasinya pada saat itu? Jadi kami bekerja sama nih pada saat itu ada pihak-pihak Banjar, lembaga di Banjar seperti ACT itu datangan ke Pengaron. Nah dengan bantuan mereka juga, alhamdulillah banjir itu sudah bisa diatasi. Karena memang dari masyarakatnya di sana pun sudah terbiasa banjir, jadi setiap tahunnya itu sering banjir pada saat itu. Sudah biasa. Ya sudah biasa. Jadi karena biasa menjadi terbiasa itu. Dan kebetulan kabinet invest malam pas ada di situ lah. Iya. Jadi itu momen yang tidak terlupakan juga membantu warga ya kalau Bang. Ya Warga pada saat kebanjiran. Iya. Jadi kita pesan dan saran untuk kabinet selanjutnya nih ya Pak, untuk dari kabinet invest ya Allah kepada kabinet Mahakarsa, kepada ketum atau wakil dan sekjen agar bisa mewakili, nah bagaimana ya Allah, atau tanya satu persatu nih, satu. Bisa dari siapa dulu? Holis. Kalau harapan saya untuk kabinet selanjutnya mungkin bisa mempertahankan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh kabinet invest, salah satunya event-event. Mungkin selanjutnya kawan-kawan kabinet selanjutnya bisa memperluas relasi lagi lah untuk kabinetnya supaya dikenal lagi HMJ-nya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Kang Holis. Ya, terima kasih kepada. Lanjut kepada ketua umum kabinet invest ya Allah. Ya, mungkin pesan ataupun harapan saya untuk kabinet Mahakarsa yang sekarang ini, mungkin karena sudah kami membawakan relasi itu ibaratnya luar Kalimantan ataupun se-Indonesia, kawan-kawan kabinet invest yang kabinet Mahakarsa yang sekarang bisa mempertahankan relasi tersebut, dan bagaimana kawan-kawan bisa saling kolek di dalam berkegiatan untuk kabinet Mahakarsa dengan HMJ yang ada di luar Kalimantan. Nah, kawan-kawan itu bisa mempertahankan. Dan yang terakhir untuk kabinet Mahakarsa bisa mempertahankan yang ada di kabinet MPS itu bisa lebih baik lagi untuk kabinet Mahakarsa tersebut. Mungkin itu. Ya, terima kasih kepada Bang Mahami ya Allah. Selanjutnya kepada wakil ketua umum dari Invest ya Allah, bagaimana gitu. Baik, sebelumnya terima kasih banyak nih atas saran-sarannya, karena memang pada saat ini, periode ini, tepatnya pada periode 2022-2023 ini, alhamdulillah kami yang memegang estafet kepemimpinan. Jadi mungkin saran-sarannya saya sampaikan kepada anggota yang hari ini menjabat. Teman-teman, anggota yang hari ini menjabat, yuk sama-sama kita bangun HMJ kita majukan HMJ kita majukan jurusan kita berikan apa yang bisa kita berikan untuk organisasi dan jurusan kita. Dan mungkin saya punya pesan nih pada dimisioner, abang-abang yang sudah melewati nih keluh kesahnya, penderitaannya, bagaimana sulitnya mencari uang. Kami ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan besar nih, bisa nanti dibantu, baik itu bantu doa bisa nanti, atau bantu dengan tenaga juga, atau misalnya bisa banget nih bantu dengan materi itu. Mungkin itu aja sih pesan dari saya. Ya, terima kasih ya Allah kepada Bang Andi. Terima kasih kepada tim inti dari kabinet Invest tadi dan kesan-pesannya untuk kabinet Mahakarsa yang sekarang ya Allah.
Nah tadi sebelum berakhirnya kita nih Allah, tadi ada jargon kan dari Kabinet Invest. Ada. Nah, Ya saya hitung ya. Tadi sudah kawan-kawan mendengar jargonnya Kabinet Invest, terus kawan-kawan menyuarakan inovatif, kolektif, dan solidarity. Ya, saya hitung 1 sampai 3. ya. 1, 2, 3. Kabinet Invest, Inovatif, kolektif, solidarity. Nah, ya lo bang tadi sudah mengenai Kabinet Invest lo. Ya. Baiknya kita santai lo bawa minum dulu kayak kopi Ya. ya. Mau habis nih sebenarnya mau Iyalah. habis gimana nih? Panitia, Wah, panitia kayak bisa, ayo tolong gitu nah. Ulahkan kopi lagi ya Allah kepada pemateri kita apa? Bintang tamu kita yang ganteng nih. Iya, kita kembali lagi melanjutkan ya kan. Apa tadi? Kelanjutannya siapa? Selanjutnya Tentang kita apa membahas aja, tentang Pak? Kabinet Mahakarsa yang saat ini ya kalau membahas change of the future Mahakarsa atau bisa disebut dengan perubahan masa depan Kabinet Mahakarsa. Nah itu kayak apa bang? Menurut Pian ini sebagai Ketua Umum HMJ Hukum Ekonomi Syariah Kabinet Mahakarsa. Nah bagaimana itu bang perubahan untuk Kabinet Mahakarsa sekarang? Oke, mungkin izin mulai menambahkan Ya. bisa mungkin kepada Abang Ketum menyampaikan nih pembukaannya, mungkin bisa menyampaikan visi misinya apa nih, Nah. karena kita perlu tahu apa aja sih visi misi daripada Kabinet Mahakarsa tadi. Mungkin kepada Kak Andi silahkan. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya mengenai visi misi yang saya bawa hari ini untuk Kabinet Invest 1 periode ke depan. Yang pertama, visi saya simpel aja, yaitu menjadikan hukum ekonomi syariah yang unggul. Unggul di sini apa sih artinya? Iya. Intinya unggul di sini adalah sebagai pembeda bagi jurusan lain. Jadi unggul di sini kan misalnya hukum ekonomi syariah unggul di bidang ini. Nah ini kan jadi pembeda nih dari jurusan lain. Itu yang dimaksudkan dengan unggul. Bagaimana nih sih saya mencapai visi saya yaitu unggul? Pertama, saya jadikan bahwa HMJ ini sebagai katalisator kontribusi mahasiswa. Nah itu sebagai penggerak pertama bagi mahasiswa khususnya ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Jadi HMJ ini sebagai katalisator itu artinya kan sebagai penggerak pertama yang memulai lah. Nah, itu bisa diartikan seperti itu. Jadi ketika sudah mulai nih HMJ memulai, lanjut ke misi yang kedua saya yaitu membentuk mahasiswa yang bisa dikatakan mempunyai kekeluargaan yang harmonis. Jadi ketika kita bekerja sama di HMJ Hukum Ekonomi Syariah, kita mempunyai rasa tanggung jawab, rasa kalau bisa dibilang itu adalah rasa pengen bahwa HMJ itu maju gitu. Jadi ketika kita sudah memiliki rasa itu kan nanti ada timbul tuh rasa kekeluargaan kita. Mungkin rasa kekeluargaan ini sederhana, tapi akan berdampak ke kegiatan kita selanjutnya. Tidak perlu lebih lagi misi saya karena untuk menjadikan HMJ yang unggul tadi bisa mengembangkan minat dan bakat mahasiswa hukum ekonomi syariah. Itu dari visi misi saya sih. Ya, jadi lo bang, kenapa jadi pian ya Allah? Kan apa? Jadi mengambil dari Kabinet Mahakarsa, Kabinet saat ini. Iya. Nah, bujur. Ya Allah, Kenapa sih namanya tuh Mahakarsa? Mahakarsa. Ada apa sih? Apakah Belakang. ya Allah? Apakah saya lihat pada film-film, video-video, Mahabharata, Mahabharata, atau ada apa gitu bisa atau ada dijelasin? penjelasan yang lain gitu kan? Jadi Mahakarsa itu lahir pada malam itu sempat berdiskusi dengan kawan-kawan juga dalam ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Jadi sebenarnya Mahakarsa itu diambil dari dua kata, Maha dan Karsa. Nah Karsa ini kan
salah satu dari asal yang namanya itu ada Tridaya, cipta, rasa, karsa. Nah, karsanya ini yang ulun ambil sebagai dasar atau pedoman kami untuk menjalankan program kerja ke depannya. Apa sih arti karsa? Kalau kami mengartikan karsa adalah perjuangan. Jadi kalau kita gabungkan nih, kombinasikan dengan maha, itu artinya kan nanti perjuangan yang tinggi. Nah, atau kan bisa diartikan tinggi gitu. Ya. Begitu. Ya. Tentang maha karsa nih. Ternyata mengambil kabinetnya bukan sembarang ya, kalau Iya. bahwa pasti ada artinya juga. Pada malam itu Pada malam itu juga terjadinya ya, lahir sebuah kata mahakarsa. iya akhirnya sebuah kata sangat luar biasa. Nah, mungkin sebelum daripada terjun menjadi ketum itu ada kan alasan atau sebab nih kenapa nih Bang Andi jadi terjun menjadi ketua umum di HMJHS ini? Kan sebelumnya sebagai wakil ketua umum Iya. nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Saat itu saya mau menjabat jadi ketua umum itu ada beberapa hal yang mendorong keinginan saya untuk menjadi ketua umum. Sebenarnya saya sama dengan ketua umum terdahulu, yaitu pada kabinet Invest tidak ada kemauan untuk menjadi ketua umum. Tetapi karena memang ada dorongan kawan-kawan, ada dorongan kating-kating ada di jurusan hukum ekonomi syariah maupun di luar, karena melihat juga beberapa perjuangan saya itu pada saat HMJ Hukum Ekonomi Syariah Kabinet Invest. Kenapa sih saya tidak mau jadi ketua umum pada saat itu? Karena memang dinamika yang sudah saya rasakan di HMJ Hukum Ekonomi Syariah juga melakukannya atau menjalankannya dengan posisi sebagai inti wakil ketua umum. Jadi ketika saya sudah merasakan dinamikanya menjadi inti, menjadi di organisasi yang sama, maka mungkin bisa dikatakan ke depannya saya ada rasa jenuh karena tadi dinamikanya pasti akan terulang-ulang gitu. Jadi keinginan hati saya ini ingin mencoba organisasi lain yang mempunyai dinamika atau problematika yang lebih menantang lah gitu. Jadi setelah saya pikir-pikir kembali nih, setelah pikir-pikir kembali ada dorongan dari kawan-kawan, dorongan dari kating-kating bahwa memang HMJ Hukum Ekonomi Syariah saat ini memang harus ada pemimpinnya. Pada saat itu kan pemimpinnya bisa dikatakan mahasiswanya lebih ke organisasi lain gitu. Jadi yang memegang HMJ Hukum Ekonomi Syariah ini belum ada pada saat itu. Makanya pada saat pemilwa, ulun adalah salah satu orang yang cuman satu orang mencalon sebagai ketua umum. Nah begitu. Jadi atas dasar keinginan untuk masih mau berkontribusi di HMJ karena cinta juga dengan jurusan, ingin memajukan jurusan, mau tidak mau saya terjun kembali ke HMJ Hukum Ekonomi Syariah sebagai ketua umum begitu. Oke, berarti sangat luar biasa hati Kandi ini karena cinta dengan jurusan maka ingin berkontribusi kepada jurusan hukum ya. Mungkin lanjut lagi, pasti kan setelah menjabat nih sebagai ketua umum, setelah terjun menjadi ketua umum itu pasti ada kendala atau hal-hal yang terjadi pada saat pertama kali. Nah mungkin itu gimana sih Kandi menghadapi masalah atau kendala tersebut? Ya baik. Kendala-kendala yang kami rasakan memang belum begitu banyak karena perjalanan kami baru beberapa bulan aja, sekitar 2 bulan aja. Jadi problematika atau kendala-kendala yang kami dapatkan pun belum begitu banyak gitu. Tapi ketika kami melaksanakan program kerja dan ada kendalanya, bagaimana sih cara mengatasinya gitu? Karena kami masih terkategori awal kepengurusan, kendala yang pertama yang bisa dikatakan adalah inti daripada organisasi itu adalah kendalanya belum akrabnya beberapa anggota gitu. Karena memang kan anggota saya itu ada dari mahasiswa baru yang notabene itu baru terjun ke perkuliahan. Karena memang pada sebelumnya kan masa COVID-19 dan baru-baru aja open. Nah, bagaimana caranya saya nih sebagai ketua umum mengatasinya, bagaimana caranya kami mengakrabkan terlebih dahulu antar pengurus kami. Jadi pertama kali kami melaksanakan program kerja yang namanya Forming Pass. Nah, Forming Pass di situ kami laksanakan sekitar 2 hari 1 malam. Ada kegiatan malam keakraban di sana. Jadi ketika kami melaksanakan program kerja ini, outputnya adalah bagaimana caranya kami bisa mengakrabkan antar anggota. Karena itu adalah kendala kami di awal. Itu
Itu salah satu kendalanya di awal. Begitu. Jadi kendalanya itu sama dengan kabinet yang terdahulu ya Iya. Allah, nggak masalah keanggotaan. Ya apa makanya bedakan makrab apa tadi biasanya disebut dengan makrab ya. Iya, betul. Jadi lo bang, tadi masalah Oke, jadi kan masalah ini kan masalah kendala. Iya. Setelah itu mungkin apa nih hal-hal yang pengen dicapai pada kabinet Mahakarya ke depan? Ya. Apa sih yang ingin saya capai di kedepannya? Nah, khususnya kan bantuan kawan-kawan pengurus juga nantinya. Yang saya capai kan sudah pasti harus sejalan dengan visi misi saya. Iya. Apa yang ingin saya capai itu akan menjadi namanya tuh keinginan untuk mencapai tujuan pada sebelumnya ya. Jadi ketika tujuan ketua umum sebelumnya itu kan ingin menjadi juara Porseni Fakultas Syariah. Nah itu kan sebagai tuntutan kami sebenarnya di HMJ pada hari ini menjabat untuk bagaimana caranya mengelola SDM di hukum ekonomi syariah bisa tertarik lah, baik tertarik di bidang olahraga, di bidang ilmiah ataupun di bidang kesenian agar kiranya ketika ada lomba Porseni Fakultas Syariah kami mampu untuk menjadi juara umum Fakultas Syariah. Semoga. Ya, amin. Amin. Jadi sekaligus harapan juara Harapan. Allah supaya insya Allah pada Porseni yang akan datang HMJS ini menjadi juara umum. Iya. Jadi juara. Jadi juara. Berapa menit tadi? 10. Ya. Wah, dari goals kan? Halu guys. Bawahnya itu apa? Garis haluan. Oh garis haluan. Yang baik lo bang, tadi mengenai ya bang takon ya Allah, apa aja sih bidang-bidang dari kabinet Mahakarsa untuk saat ini ya Allah, apakah beda dengan kabinet yang terdahulu tuh, kabinet Impres kah? Nah, dan apa aja garis haluannya lah pada bidang-bidang itu? Ya, baik. Tentunya bidang-bidang saat ini di Kabinet Mahakarsa banyak berbeda pada kabinet sebelumnya. Mengapa? Karena bidang pada hari ini yang kami buat itu harus menyesuaikan visi misi saya gitu. Jadi ketika saya mempunyai visi misi, bagaimana caranya bidang-bidang ini bekerja sama, saling berkontribusi untuk mencapaikan visi misi tersebut. Lalu perbedaannya di mana nih? Perbedaannya sudah terletak di bidangnya gitu. Bidang dari nama bidangnya, dari garis haluannya juga pun berbeda gitu. Jadi ketika di kabinet Invest itu masih ada bidang-bidang seperti kewirausahaan, alhamdulillah di bidang di kabinet Mahakarsa itu sudah dihapuskan gitu. Jadi kami ada menambah beberapa bidang atau merubah beberapa bidang gitu. Apa aja sih bidang-bidang di kabinet Mahakarsa gitu? Ya. Yang pertama ada bidang pendidikan dan profesi. Ini masih terkategori baru di HMJ Hukum Ekonomi Syariah. Garis haluannya nanti kami akan melaksanakan berbagai program kerja yang mengarah ke profesi di bidang hukum gitu. Contohnya yang baru ingin kami garap pada saat ini itu peradilan semu. Nah, jadi ketika ada profesi di bidang hukum seperti jadi hakim, panitera, advokat dan lain sebagainya, kami mencoba mensimulasikan bahwa kami benar-benar pada dunia nyata yaitu pekerjaan gitu. Jadi ketika kami lulus di HMJ nanti, keluar di HMJ nanti, kami tidak hanya memajukan HMJ-nya tetapi juga orang-orang di dalamnya gitu. Jadi pendidikan profesi itu garis haluannya di bidang profesi, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Makanya di program kerja peradilan semu tadi nanti ada yang jadi hakim, ada yang jadi panitera, advokat, penggugat, tergugat, dan lain sebagainya gitu. Harapannya dengan ada bidang ini, kawan-kawan tidak hanya belajar di akademis saja, tetapi juga mampu menerapkan sebagai praktisi gitu. Itu yang pertama, bidang pendidikan dan profesi. Yang kedua ada bidang komunikasi dan informasi atau Kominfo. Nah ini bidang yang bisa dikatakan sama lah dengan bidang kabinet Invest sebelumnya. Garis haluannya yang
mengelola publikasi yang ada di Instagram HMJ Hukum Ekonomi Syariah. Jadi ketika misalnya ada pamflet peringatan harian, contohnya hari lahir Pancasila, hari donor darah dan lain sebagainya, disinilah peran daripada Kominfo untuk melengkapi hal tersebut. Tidak hanya mengingatkan di pengurus HMJ Hukum Ekonomi Syariah, tetapi bagaimana caranya pamflet ini bisa tersebar luas dan mengingatkan kawan-kawan di luar sana. Tidak hanya itu, juga mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan di HMJ Hukum Ekonomi Syariah lalu diupload di Instagram HMJ Hukum Ekonomi Syariah. Makanya Instagram HMJ Hukum Ekonomi Syariah pada saat ini itu dipegang oleh bidang komunikasi dan informasi. Yang ketiga ada bidang literasi dan keagamaan. Nah, awal mulanya di Kabinet Invest itu namanya adalah sosial dan keagamaan. Tetapi kami merasakan bahwa sosial dan keagamaan ini banyak sekali program kerjanya. Jadi kami mencoba untuk memisahkan antara sosial dan keagamaan agar pengurus yang menjabat di bidang itu bisa melaksanakan program kerja seefisien mungkin. Makanya kami pisah. Jadi ada bidang literasi dan keagamaan, ada bidang sosialnya, namanya bidang pengabdian masyarakat. Nah, bidang pengabdian masyarakat ini garis haluannya yang memberikan kontribusi kepada mahasiswa sesuai dengan nilai Tridharma perguruan tinggi kita yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Itu beberapa bidang yang telah saya sebutkan tadi yang mungkin harapannya mampu untuk menggapai visi misi saya gitu. Itu aja. Jadi ada sedikit berbeda juga Bang lah dari kabinet terdahulu ya Allah. Mungkin karena salah, ulu ada menangani bidang yang terbaru ya Allah. Ada 4 bidang atau 6 bidang Yang baru lah. yang baru. Sekitar bisa dikatakan 2 atau 3 lah. 2 atau 3. Tadi ada Pengmas, Pemprov, Astra Ya, gitu. Kastra ada. Astra tuh apa ya? Sebenarnya Kastra itu adalah pergantian nama aja yang memang cocok dinamakan gitu. Jadi kalau garis haluannya sama aja gitu. Kalau di bidang Kabinet Investor dahulu itu namanya adalah bidang isu aksi. Nah, jadi kami merubahnya menjadi kajian isu dan strategi gitu. Sedikit berbeda ya kalau Iya. terdahulu isu dan aksi Iya. ya kalau pada tahun ini kajian isu dan strategi. Jadi selama beberapa bulan puasa yang sudah dijalankan ya Allah, Iya. apakah ada kendala atau bagaimana itu Bang? Puasa yang sudah dijalankan dari kayak apa puasa dari Kominfo, Kastra, Pemprov, Ditgam, apakah ada kendala gitu dalam bulan-bulan ini? Ya, kalau kendala tadi mungkin sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa memang kendala-kendala yang kami rasakan karena memang kepengurusan baru adalah anggota yang belum akrab. Yang kedua memang masalah keuangan karena memang duit kas kami belum jalan dan mungkin keuangan kami masih kurang gitu. Jadi harapannya kendala-kendala ini bisa kami atasi sedemikian rupa agar kiranya kendala-kendala ini bisa kami tutupi lah gitu. Oke. Mungkin Ipeh ini agak kepo gitu nah. Iya. Selama ini kan udah 2 bulan lah. Iya, betul. Udah 2 bulan. Mungkin adalah proker yang udah terjalan selain makrab tadi. Iya. Ada beberapa program kerja kami yang sudah terjalan nih. Di awal-awal kepengurusan tepatnya pada bulan Ramadan kami ada namanya program kerja wawancara warna-warni cinta Ramadan. Wawancara. Agendanya di sana ada berbagai agenda. Contohnya seperti ada bagi takjil, sahur endurut, ada juga buka bersama, ada juga seperti pengajian online gitu. Jadi itu salah satu program kerjanya. Ada juga baru-baru ini kami laksanakan forum diskusi. Jadi pada saat itu kami membahas undang-undang TPKS yang mungkin baru aja disahkan ya. Sebagai mahasiswa memang kami dituntut untuk mengkaji itu agar kiranya kita sebagai mahasiswa hukum itu paham dengan undang-undang yang baru disahkan ya. Betul sekali. Tertarik lah wawancara tadi, dikirain wawancara apa Ya, gitu, iya. wawancara ternyata warna-warni Cinta Ramadan. Sangat menarik ya ketum kita ini mulai apa judul lah ya Allah. Iya.
Mungkin lagi nih setelah tadi kita mendengar ada program yang diperjalankan, mungkin untuk saat ini, untuk dalam waktu dekat ini, nah adalah proker yang ingin digarap. Ya. Untuk waktu dekat ini ada program kerja yang bisa terkategori ingin kami laksanakan gitu, sangat ingin, karena memang di sebelum menjadi kepengurusan memang program kerja ini sudah kami rencanakan gitu. Apa program kerjanya? Peradilan semu. Jadi pada saat ini kami hanya menggarap pemberkasannya aja terlebih dahulu. Jadi kami membuat surat gugatan, surat kuasa khusus, replik, duplik, sampai putusan hakim. Jadi ketika pemberkasannya sudah ada nanti, jadi kami memang melaksanakan simulasi sidang beneran gitu. Jadi ada yang jadi hakim, ada yang jadi panitera, ada yang jadi advokat. Nah, nanti ada dibuat dialognya, bagaimana debat dengan hakim, bagaimana hakim memutuskan suatu perkara gitu. Jadi ini salah satu program kerja unggulan lah di HMJ Hukum Ekonomi Syariah. Di proker itu, apakah itu hanya untuk internal HMJ atau untuk mahasiswa HES kah? Ya, untuk saat ini kami merencanakan untuk internal HMJ Hukum Ekonomi Syariah saja. Tetapi memang kalau ada kesempatan di kedepannya kami mencoba untuk membuka lah KBM Hukum Ekonomi Syariah. Ya. Semoga dapat cepat digarap Ya. ya kan, dan dimudahkan. Jalan dengan lancar Ya. untuk baru unggulan dari kabinet Mahakasa. Iya. Sangat menarik sih, keunggulan dari kabinet Mahakasa. Pengadilan semua nih, Ya. Peradilan semua. pengadilan semua. Karena perlulah kita sebagai mahasiswa HES Ya, supaya ada hal yang dikuasai. Iya. Apalagi dan itu juga sebagai kelebihan yang didapat oleh fungsionaris HMJ HES. Iya. Betul. jadi le mengenai keunggulan ya, Iya. Ya. pengadilan semu. Nah, jadi lo bang, presentasinya untuk pengadilan semu tuh bagaimana ya Pak? Kalau bilang presentasi, kami baru melaksanakannya itu menggarap pemberkasan. Jadi kalau kita melihat presentasi dari 100%, mungkin bisa dikatakan hanya 50% terjalan gitu. Karena habis pemberkasan ini kami ada latihan gitu. Baru kami praktek, insya Allah di pengadilan negeri nantinya. Jadi gitu tadi 50% baru. 50%. Semoga secepatnya untuk menuju 100%. Iya, amin. Mungkin selain daripada peradilan semu nih, kan peradilan semu tadi termasuk proker unggulan Iya. proker yang besar. Nah, selain dari peradilan semu tadi, apa sih proker-proker besar yang akan dilaksanakan oleh kabinet Mahakarya? Ya. Mahakarya kabinet. Selain daripada peradilan semu nih, karena kan tadi peradilan semu itu adalah proker yang besar dan unggulan. Nah, selain peradilan semu itu proker apa sih yang besar dan juga unggulan yang akan digarap oleh kabinet Mahakarsa? Terima kasih banyak. Mungkin ada beberapa program unggulan yang ingin kami garap, semoga tergapai nantinya. Yang pertama ada studi banding. Karena memang studi banding ini kan kita perlu untuk membandingkan jurusan kita dengan jurusan lain, agar kiranya kekurangan yang ada di jurusan dan lembaga kemahasiswaannya, yaitu HMJ Hukum Ekonomi Syariah, dapat tertutupi lah, dapat kita ambil hikmah atau kelebihan dari organisasi lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena waktu dekat ada penerimaan mahasiswa baru kan, jadi nantinya insya Allah kami akan melaksanakan penyambutan mahasiswa baru khusus Hukum Ekonomi Syariah gitu. Kalau nggak salah itu biasa disebut dengan PMB. Iya, betul. Nah, dengan adanya PMB ini kami akan menyambut mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah itu sampai ke gerbang ketiga gitu. Jadi ketika gerbang pertamanya PBAK Universitas, gerbang kedua PBAK Fakultas, tidak hanya berhenti di situ, kami sambut lagi di jurusan gitu. Itu ada PMB gitu. Jadi untuk mahasiswa calon mahasiswa baru HES nih ditunggu Iya. di kegiatan PMB. Iya. Ada program kerja lagi nih, Iya. yaitu namanya Bis Natalis HES. Nah, jadi ini peringatan ulang tahun Hukum Ekonomi Syariah. Insya Allah agendanya itu adalah nanti course seni seperti POIS. Ada juga insya Allah kami laksanakan seminar internasional seperti Kabinet Invest sebelumnya. Karena kami kadang-kadang tidak inginlah menghilangkan eksistensi daripada HMJ itu sendiri. Ada juga nantinya seperti pengabdian masyarakat, ada sekolah penotariatan,
Dan mungkin banyak lagi program kerja unggulan yang mungkin tidak bisa lu sebutkan satu persatu di video ini. Dari program besar yang ingin dilaksanakan tadi semoga dapat terlaksana ke depannya ya Iya, kan. amin. Dan juga hal-hal baru tadi supaya lebih meningkat lagi untuk HMJH Iya. ke depannya mungkin. Selanjutnya masuk ke oke guys, selanjutnya mungkin nih aku mau nanya sama ketum yang baru, Iya. tanggapan tentang acara Supan ini, sudut pandang ini gimana sih menurut ketum? Iya, mungkin acara Supan ya, sudut Iya. pandang ini sangat bagus sekali karena memang target daripada Supan ini kan tidak hanya mahasiswa atau orang penonton di luar sana yang berada secara offline gitu. Tapi dengan adanya agenda Supan seperti ini, kami mempunyai wadah untuk memperkenalkan diri lah. Iya. Tidak hanya diri sendiri tapi memperkenalkan kabinet apa sih yang kami bawa, tujuannya apa sih gitu. Apa sih problematika yang kami hadapi sebelumnya gitu. Agar kiranya kami dapat memberikan pencerahan lah mungkin dari pengalaman kami nih, bisa mungkin kawan-kawan yang berorganisasi di luar sana, tapi mungkin pengalaman kami hanya sedikit gitu ya kan. Jadi sangat bagus sekali acara sudut pandang ini. Mengapa? Karena targetnya tadi tidak hanya orang yang berada di sekitaran kita, tetapi orang yang di luar sana dapat menonton acara ini. Dan Supan ini proker baru lah. Ya, bisa dikatakan. Terus nih mau nanya lagi, apakah akan ada Supan yang selanjutnya? Iya, kalau dikatakan apakah ada, mungkin ada. Mungkin ada. Tergantung situasi kedepannya gimana. Semoga aja ada dan saya Iya. kembali lagi di sini. Iya, betul. Oh, episode ya. Iya. Mama. Jadi nih untuk harapan kedepannya untuk Mahakarsa bagaimana? Menurut ketum yang untuk sekarang nih. Kita akan nyambung deh. Ya, jadi untuk pertanyaan terakhir kepada ketum kita kesian sudah uyuh ya Allah. Mengantuk sudah Iya. selesai. Iya. Apa aja sih harapannya untuk kabinet Mahakarsa ke depannya gitu apa? Gimana? Harapannya untuk kabinet Mahakarsa kedepannya adalah khususnya nih kepada anggota-anggota yang kiranya kita bersama-sama, kawan-kawan fungsionaris yang bersama-sama mengajukan HMJ Hukum Ekonomi Syariah, tetaplah berkontribusi lah untuk HMJ kita gitu. Karena memang ketika kita masuk ke dalam organisasi kan prinsipnya bukan apa yang kita dapatkan di organisasi, Iya. tetapi apa yang kita berikan kepada organisasi tersebut gitu. Jadi ketika ada komponen-komponen yang ada di organisasi seperti ada lembaganya, ada mahasiswanya, ada finansialnya, marilah kita coba berdedikasi lah, tidak hanya untuk organisasinya tetapi untuk jurusan kita. Nah, arti dedikasi di sini kan kita pengorbanan waktu, tenaga, pikiran. Nah, itu pesan dan harapannya ke depan kabinet Mahakarsa ini mampulah untuk melampaui kabinet sebelumnya gitu. Ya, tadi Oke guys, karena acara kita dan juga informasi yang kita gali dari ketum kita udah banyak ya kan. Maka di penghujung acara ini saya pengen tahu nih, pasti kan ada jargonnya. Ada dong. Nah, pasti ada. Dan kami Kalana pengen Tahu ya. tahu juga gini, apa Iya. sih jargon di kabinet Mahakarsa itu? Ya, jargon di kabinet Mahakarsa kalau saya bilang HMJ Hukum Ekonomi Syariah, jawabnya gaungkan cipta, buahkan karya. Kalau saya bilang bersama kami, jawabannya Mahakarsa. Oke, mungkin langsung aja kita coba. Yuk, kita coba. HMJ Hukum Ekonomi Syariah, gaungkan cipta, buahkan karya. bersama kami Mahakarsa. Oke, dengan penyebutan jargon tadi maka berakhirlah acara Supan kita ini. Podcast tapi Bukan podcast. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk